untuk Bapak, Ibu, kita mulai acaranya untuk acara pembukaan pada pagi hari ini. Mereka kan? Apa tuh? Satu aja lah punya mereka satu. Siapa satu lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga bisa mengikuti ngobrol santai pada pagi hari ini. Selawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak Muhammad Yogi Rantama Isjoni MM selaku dosen pemilih lapangan Bukerta Beli Kampung Benaya 2020. Yang saya hormati Bapak Asri Seni Ginal SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pusako. Yang saya hormati Ibu Dina Syaflita MPD selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMPN Negeri 1 Pusako dan rekan-rekan tim Bukerta Beli Kampung Benaya 2020. Baiklah, dengan mempersingkat waktu, marilah kita membaca basmalah untuk membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama, langsung saja kata sambutan dari Bapak M. Yogi Rantama Isjoni selaku dosen pembimbing lapangan Bukerta Beli Kampung Benaya 2020. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya selaku dosen pembimbing lapangan Desa Benaya. Ini adalah tantangan baru bagi kita, ya. Ini adalah metode baru yang mau tidak mau harus kita jalankan. Selaku DPL kepada Bapak Ibu dan juga mahasiswa saya, ingat protokol kesehatan dimanapun kita berada. Untuk itu saya mengharapkan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Bukerta Kampung Benaya ini dapat memberikan kita wawasan secara bersama, ya, bagaimana gambaran menggunakan metode daring dalam jaringan kepada siswa kita. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yogi yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kita masuk acara inti yaitu materi adaptasi model pengajaran daring dalam masa pandemi COVID-19 oleh Ibu Dina Syaflita MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, udah tampil? Belum, Bu? Belum ya? Maksudnya wajah Ibu udah tampil di situ? Sudah, Bu, sudah, Bu. Nah, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pagi ini atas kehadiran Bapak Ibu guru semua dan ananda kita yang terlibat KKN. Kemudian ada DPL juga ya nak ya, Bapak Yogi ya. Nah ini kita lakukan rinciannya di search engine dulu ya Bapak Ibu ya. Nah kita masuk ke akunnya gitu. Nah jadi dia verifikasinya menggunakan email nanti. Nah ini email punya kita atau kita daftarkan email kita yang lain, maka email ini yang akan terdaftar di Google Classroom nanti. Boleh banyak email kita masukkan di Google Classroom, boleh. Jadi nanti beda email, beda isi Google Classroom kita. Nanti saya lihatkan contoh. Kemudian
Langkah pertama adalah klik tombol tambah. Nah, tambah. Ini gunanya untuk apa? Klik tombol tambah itu untuk bikin kelas. Nah, create kelas. Jadi kita bikin kelas di sini ya Pak Ibu kalau kita sebagai guru. Nah, kemudian kita isi sesuai nama mata pelajarannya. Contohnya, ini mata pelajarannya apa ya? IPA gitu ya. Subjeknya apa? Misalnya materinya tentang sistem reproduksi gitu ya. Bisa kelas-kelas berapa gitu. Karena kan biasanya kalau kita mengajar IPA di sekolah, itu kan kelasnya enggak satu, mungkin ada 7A, 7B, 8A, 8B, jadi kita bisa buatkan di sini. Kemudian kita simpan save setelah mengisi data. Nah, ini nanti kita contohkan langsung Bapak Ibu. Nah, ini dari mana kita dapat? Ini setelah Google Classroom kita jadi, kita akan dapat kode. Kode ini yang dimasukkan oleh siswa kita nanti supaya bisa join di kelas kita. Nah, nanti kita langsung aja lihat bentuk apanya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Google Classroom siap untuk diisi dengan konten materi kuliah. Di sini ada tab atau stream. Nah, di sini nanti kayak ibarat di Facebook itu kayak bagian wall-nya gitu. Nah, jadi misalnya ada komen atau ada pemberitahuan apa atau guru mempublish atau memposting apa, itu ada di sini Bapak Ibu. Kalau kelas wall itu ada tugasnya nanti, bisa guru memberikan materi, memposting materi, ada memposting tugas dan sebagainya. Ini people, ini anak-anak kita yang masuk dalam kelas kita gitu. Oke, ini nanti saja Bapak Ibu ya. Stream, tulis salam pembuka. Oke, ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Oke, nanti kita coba juga. Cara mengisi tugas, oke, nanti kita masuk kelas Word, nanti kita coba satu-satu ya Bapak Ibu ya. Sudah? Apa sudah tampil di layar ini, di layar Meets-nya? Sudah Bu. Apa Sudah. Di sini ada pengelolaan pendidikan gitu Bu. Iya, oke. Ada stream kelas dan grades? Iya Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu ya atas kesalahan teknis yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat absen ini kita ulang baru lah ya Bapak Ibu. Oke. Kita delete ini dulu yang sudah kita bikin ini. Oke, kita buat topik baru Bapak Ibu. Jadi biar anak-anak kita nyari absennya tuh nanti di topik aja. Kita klik create, tanda tambah ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ambil paling bawah sekali dia Bapak Ibu, topik. Tulisannya topik. Anak-anak Ibu yang kakak nampak nih, yang Ibu klik ini? Ya Bu, nampak Bu. Oke. Bapak Ibu kita pilih topik ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya udah masuk di kelas Google-nya nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah punya kelas Google sendiri Bapak Ibu ya. Saya ulang lagi lah ya Bapak Ibu ya. Di sini kan ada pilihannya, ada stream, ada kelas Word, ada people, ada grade. Nah, baik Bapak Ibu kita pilih create. Oke, ini di stream ya Bapak Ibu ya. Kita klik stream dulu. Nah, kan ini kelas kita tadi nih Bapak Ibu, tulisannya pengelolaan pendidikan. Kodenya tadi kan ada di sini Bapak Ibu. Kalau kita mau memperbesarnya kita tinggal klik ini aja. Nah, ini kode kelasnya. Nah, absen tadi itu di kelas Word bikinnya ya Bu. Kita klik ini. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ada tulisan kalau dalam bahasa Indonesia dia, kalau Google Classroom Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia, dia ada tulisan buat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, perintahnya itu create tulisannya. Kita klik create itu Bapak Ibu. Paling bawah itu ada topik.
Kita klik itu Bapak Ibu, kita klik topik. Nah, diminta apa judul topik kita? Kita buat aja absen gitu ya Bapak Ibu ya. Absen. Nah, oke, kita tambahkan topik kita. Sehingga topik kita, kalau kita tarik lagi ke bawah, nah, di sini ada judul topik kita absen namanya Bapak Ibu. Nah, kita udah punya topiknya absen. Jadi kalau anak kita mau bikin form kehadiran, mengisi absen, dia nanti cari topik itu nanti Bapak Ibu. Kemudian, gimana cara kita menghubungkan absen online ini dengan Google Classroom? Absen online ini dalam bentuk Google Form dia nanti Bapak Ibu. Kita klik lagi create yang ini Bapak Ibu. Ada tulisan materi atau material. Di sini dia. Nah, ini. Kita klik ini. Oke, kita klik ya Bapak Ibu ya. Oke. Judulnya, kita bikin judul absensi kehadiran. Absensi kehadiran. Oke, aku mata kuliah kita ya Bapak Ibu ya. Mata pelajaran kita, mata pelajaran matematika. Misalnya begitu ya Bapak Ibu ya, matematika. Atau IPA atau fisika. Fisika mungkin ya Bapak Ibu ya. Saya coba fisika dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, deskripsinya apa ya Bapak Ibu? Silahkan diisi absensi setiap pertemuan. Oke. Kita kasih juga perintah Bapak Ibu, pengisian absensi dapat dilakukan pada topik absen. Oke. Pada topik absen. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu di bawah ini kan ada dua perintah nih Bapak Ibu, ada add, ada create. Nah, kalau kita klik add itu ada drop down-nya ke bawah Bapak Ibu. Ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Nah, jadi kalau misalnya kita mau masukkan link, kita pakai yang link ini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu di luar sudah bikin Google Form duluan, gitu, masukkan linknya yang ini. Tapi kalau kita mau langsung terhubung Classroom dengan form, kita langsung bikin create ini Bapak Ibu, create. Di sini juga ada drop down-nya ke bawah, kita pilih forms. Kan ini Google Form nih Bapak Ibu. Kita pilih forms. Oke, sip. Tampil dia seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita buka Google Form kita. Kita mau mendesain Google Form kita untuk dibuat kayak absen. Kita mau bikin absen nih Bapak Ibu. Ananda Ibu yang KKN, tolong nak, ini tampil nggak di layar? Tampil Bu, terlihat. Ya. Oke. Di sini kan ada judul form nih Bapak Ibu atau untitled. Dia belum dikasih judul. Kita kasih judul dulu Bapak Ibu. Absensi sorry. Absensi kehadiran. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Question pertama, karena kita mau satu absen ini untuk semua pertemuan, intinya guru bikin satu kali aja gitu artinya. Jadi siswa kita nanti kalau mau absen mau sampai pertemuan 20 pun pakai absen ini juga. Nah, begitu. Berarti kita buat yang pertama, kita atur tanggal kegiatan. Nah, tanggal kegiatan kita buat ya Bapak Ibu ya. Ini Google Form ini Bapak Ibu. Jadi memang dia ada layanan fasilitas dari Google Classroom yang menghubungkan langsung ke Google Form. Tanggal kegiatan, oke, berarti perintah di sini udah date langsung ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak date, kita pilih aja di sini date. Ini dia. Oke, kita wajibkan anak-anak mengisinya Bapak Ibu. Berarti kita klik tombol yang ini berarti Bapak Ibu ya. Oke, kita tambah perintah pertanyaan kita.
pertemuan ke. Oke, pertemuan ke. Oke. Ada banyak nih Bapak Ibu, berarti bukan multiple choice, kita bilang 20 atau lebih. Nah, kita pilih drop down aja Bapak Ibu, drop down biar banyak dia nanti. Oke. Misalnya ini pertemuan keberapa? Ke-1. Nanti dipilih sama anak-anak tuh Bapak Ibu. Kedua, ketiga, atau lebih enak kalau kita kasih langsung judul ini, nama materinya. 1. Apa judulnya misalnya Bapak Ibu ya? Pesawat sederhana, misal gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua misalnya. Jadi anak-anak tinggal mau klik nanti ini Bapak Ibu. Tergantung pertemuan kedua, misalnya tentang di SMP apa materinya Bapak Ibu ya, misal tentang tekanan dah, atau misal tentang bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini IPA, anggap aja IPA. Oh, kita bikin fisika ya Bapak Ibu. Oke, kita buat tekanan misalnya Bapak Ibu ya, tekanan zat cair. Yang ketiga, kita buat misalnya kita buat tentang gelombang. Oke, misalnya aja ya Bapak Ibu ya. Ini udah multi kelas nih sebenarnya Bapak Ibu. Oke. Dan sampai pertemuan terakhir Bapak Ibu kita buat seperti itu. Kita wajibkan anak-anak kita mengisinya. Oke, require atau wajibkan. Kita tambah lagi Bapak Ibu, kita tambah. Apalagi kita isi Bapak Ibu ya. Oh, kita suruh anak-anak kita bikin nama lengkap. Nama lengkap. Nah, kalau nama lengkap berarti short answer ya Bapak Ibu ya. Short answer pilihan di sini. Kita wajibkan dia ngisi. Kemudian kita harus tahu anak kita kelas berapa biasanya Bapak Ibu ya. Oke, kita buatkan kelas. Biasanya kelas ini kan tidak sampai 20 ya Bapak Ibu ya. Berarti kita pilih multiple choice saja Bapak Ibu. Tidak usah drop down. Nah, pilihannya kelasnya misalnya kelas 7A. Misalnya kita ngajarnya 3 kelas saja ya Bapak Ibu ya, misalnya 7B, 7A, kelas 7B, ada lagi, udah kalau kita sampai kelas 7C aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kelas 7C. Udah sih, kayak tadi udah nggak apa-apa. Mau kelas 10 juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Wajib diisi. Oke, kita klik ini Bapak Ibu. Kemudian kita suruh dia bikin nama kelas, nama lengkap kelasnya. Oke. Keterangan kehadiran. Oke, keterangan kehadiran. Keterangan kehadiran. Oke, keterangan kehadiran. Berarti keterangan kehadiran kita pilih multiple choice juga boleh. Kita buat di sini misalnya Bu ya, hadir, sakit. Karena ini pembelajaran online, berarti anak kita yang sakit di rumah juga bisa ngisi ya Pak Ibu ya, atau izin. Oke, kita wajibkan. Nah, selesai Google Form kita Pak Ibu. Selesai, dia kan udah disimpan nih Bapak Ibu, all change save in Drive. Jadi di Google Drive kita nanti ambilnya Bapak Ibu. Nah, ini kan kita balik ke atas. Ini judulnya tadi Bapak Ibu ya, biar sinkron dia, kita klik juga di sini. Dah sama judulnya atas sama ini, sama bawah ini Bapak Ibu. Oke. Terus udah selesai Google Form kita Bapak Ibu. Kita balik lagi ke kelas Word kita tadi. Nah, ini dia Google Form kita tadi Bapak Ibu ya. Nah, kita coba cek dulu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kalau kita klik Google Form kita ini, dia akan memerintahkan untuk menuju link Google Form. Nah, ini dia. Nanti diisi. Nanti anak kita ngisi Bapak Ibu. Tanggalnya, pertemuan keberapa nanti dipilihnya, nama lengkap, kelasnya, keterangan kehadiran. Respon ini nanti Bapak Ibu dapatkan ketika anak kita sudah mengisi. Jadi kita tahu sudah berapa orang mengisi. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu.
Kalau seandainya kita mau setting lebih ini lagi, kita setting lagi Bapak Ibu. Kita setting. Nah, kita mau anak kita misalnya dia bisa submit lagi, dia bisa edit lagi walaupun dia sudah submit. Berarti ini kita klik Bapak Ibu ya. Ini kita hapus saja. Di general ini Bapak Ibu, di bagian general tadi. Nah, kemudian kita mau di bagian presentation, kita mau misalnya tak usah kita bikin link to submit and ada respon karena di topik itu nanti anak-anak kita ketemu absen juga, berarti ini kita hilangkan. Di bagian kuis ini tak usah diotak-atik Bapak Ibu karena kita tidak sedang buat kuis, ini hanya absen saja, berarti nggak usah kita otak-atik. Kita save saja. Oke, kita save. Nah, dia saving, dia nyimpan. Oke, udah ada kesimpan Bapak Ibu. Nah, ini dia. Sekarang kita mau masukkan material kita ini masuk topik absen tadi. Berarti kita ambil bagian kanan ini Bapak Ibu. Form. Nah, ini kan untuk siapa aja misalnya. Boleh kita klik. Untuk siapa misalnya nih ya. Saja, berarti pengelolaan yang ini aja. Oke, tergantung checklist yang kita ambil. All student ya Bapak Ibu ya misalnya. Kemudian topik, topik kita pilih kan kita sudah bikin topik tadi, kita pilih dia masuk di absen. Oke, dia menyimpan. Oke, kita pause lagi ya Pak Ibu, kita pause. Nah, dia sudah dibuat. Coba kita lihat di tab kita, di stream kita Pak Ibu. Ini kan ibaratnya kalau di Facebook ini wall-nya ya Bapak Ibu ya. Tempat tampilan apa yang kita buat, apa misalnya update terbaru yang kita bikin dia ada di sini nanti. Oke, ini ada tulisan ini Bapak Ibu. Dina Syaflita post a new material absensi kehadiran mata pelajaran fisika. Nah, oke. Nah, ini dia nih Bapak Ibu. Nah, kalau diklik itu dia tampilannya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa diisi oleh siswa kita. Jadi, satu absen untuk semua materi. Satu absen untuk semua pertemuan, Bapak Ibu. Bisakah untuk semua kelas? Bisa. Tadi kan tergantung checklist kita kelas mana yang kita pilih ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kita balik lagi ke kelas kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Kemudian Google Nah, kemudian untuk apa namanya Bapak Ibu, untuk mana tadi ya? Pengelolaan pendidikan tadi Bapak Ibu ya, saya buka lagi Bapak Ibu ya. Oke. Kalau misalnya kita mau masukkan YouTube, kan ada materi dari YouTube kan Bu ya? Kita bikin material juga Bapak Ibu, create. Kan ada material juga ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, masukkan link YouTube itu Bapak Ibu. Situ. Coba kita klik satu. Nah, dia nyuruh kita ngisi link YouTube. Nah, nanti kita cari link YouTube kita. Nah, kita cari link YouTube. Mau yang mana nanti bisa kita, misalnya Bapak Ibu ya. Bisa kita mau masukkan tentang materi pemanasan global lah, misalnya Bapak Ibu ya. Oke, kita cari pemanasan global. Nah, nanti linknya di mana Bapak Ibu juga sudah tahu, pasti linknya di atas ini nanti kita ambil. Mau yang mana? Misalnya mau ini ya Bapak Ibu ya. Penyebab, akibat, dan solusi pemanasan global. Misalnya yang ini mau kita pilih. Kita klik, nah yang di atas ini kita ambil Bapak Ibu. Ini ya. Oke, kita Ctrl C. Kemudian isi di sini Bapak Ibu. Kita isi sini.
gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sip. Nanti kita add gitu. Oke. Ini bisa nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, bisakah kita gunakan Google Meet atau Hangout Meet? Google Meet atau Hangout Meet ini kan seperti yang ini ya Bapak Ibu ya, yang sedang kita gunakan dalam diskusi kali ini. Bisa Bapak Ibu, bisakah langsung terhubung dengan ini? Bisa Bapak Ibu. Coba kita lihat stream kita lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan kita nggak punya link Google nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya setiap kita ada diskusi dengan siswa kita, nanti kita share link terus ya Bapak Ibu ya. Misalnya mata pelajaran matematika gitu, anak-anak kita adakan ini misalnya, atau biologi, sistem pernapasan. Anak-anak kita, ibu akan mempresentasikan ini linknya. Nah, supaya tidak perlu kita sebar-sebar linknya lagi Bapak Ibu, kita setting aja Bapak Ibu. Setting itu di sini ya Bapak ya, sebelah sini. Nah, ini. Di kayak gerigi-gerigi gitu dia Bapak Ibu. Oke. Nah, kita pilih ke bawah. Ini kan ada tulisan Meet ya Bapak Ibu ya. Coba kita klik generate Meet link-nya. Kita tunggu sebentar. Di sini nanti akan menampilkan link-nya Bapak Ibu. Nah, ini link-nya Bapak Ibu. Oke, kita copy ya Bapak Ibu ya. Kita copy. Udah. Atau enggak harus kita copy, dia udah tampil juga kok nanti. Yang save. Ini save-nya Bapak Ibu. Nah. Oke, jadi kalau misalnya kita mau adakan Google Meet Bapak Ibu konferensi gitu ya Bapak Ibu ya, pakai video. Untuk kelas kita ini kita nggak perlu share lagi karena anak kita sudah tahu linknya yang mana. Kalau dia nggak tahu, dia bisa buka kelas dia gitu, misalnya kelas pengelolaan pendidikan, ini kelas Google Meet-nya. Jadi kita nggak share link lagi gitu Bapak Ibu. Kalau kita lupa share linknya, anak-anak kita tahu dari di mana dia dapatkan linknya itu. Nah, itu dia. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina Safrita yang telah menyampaikan materinya. Ternyata di Google Form ini tidak hanya membuat pilihan ganda, tetapi bisa juga mengunggah file YouTube, link, dan segala macamnya. Jadi itu bisa dipraktekkan oleh guru-guru kita di SMPN 1 Pusako. Jadi kepada Ibu Bapak yang mau bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Halo? Ya Pak. Ya, gini Bu, mungkin terima kasih atas macam ilmunya yang disampaikan untuk SMP 1 Pusako guru-gurunya. Alhamdulillah ini luar biasa sekali nampaknya. Memang terlihat mungkin dalam keadaan ini memang sinyal yang baik. Mungkin kami di Pusako ini termasuk jauh di pedalaman lah. Jadi masalah aplikasi ini bisa tak ya itu, karena ya itu ini menyangkut masalah nilai itu juga ada lain sebagainya ya, nilai dan juga ada tanah lain sebagainya. Jadi mungkin bagaimana kerahasiaannya Bu? Sudah dijamin tak? Sebab kalau apa yang semacam Zoom ini tampaknya mungkin agaknya khawatir kita Bu, informasi-informasi bisa tahu di luarnya. Jadi dalam hal ini untuk yaitu aplikasi yang ibu sampaikan ini macam mana kerahasiaannya itu bisa apa enggak namanya? Itu satu. Yang kedua Bu, itu masalah yaitu ini berkenaan dengan IT, ini berkenaan dengan teknologi nampaknya. Ya, teknologi di mana ini memakaikan biaya istilahnya pulsa punya. Jadi kalau dibandingkan mana irit istilahnya untuk memakai pulsanya paketnya daripada yang lain, itu mungkin harus dijaga. Kami tahu Pak, ini guys sesuatu yang baru bagi kami. Oke, mungkin hanya itu Bu ya. Oke, baik Pak. Makasih ya Pak ya. Baik, ya. Kalau saya simpulkan pertanyaan Pak Asri tadi ada dua mungkin ya Pak ya. Yang pertama tentang pendataan anak kita gitu ya Pak ya. Yang kedua tentang ini pemakaian kuota gitu ya Pak ya. Kalau dari yang saya lakukan, kalau untuk Zoom gitu ya Pak ya, kalau untuk Zoom meeting, beberapa kendala pernah dialami oleh
sivitas di sini, dan mahasiswa ternyata memang ada kebocoran data. Kalau Zoom yang kita pakai biasanya kan yang gratis yang 40 menit dia keluar gitu ya Pak ya. Kalau menurut saya lebih baik kita gunakan Google Meet. Kalau dia Zoom kurang ini Pak, kurang betul tuh Pak, kalau Zoom dia kurang aman. Kalau menurut saya sebaiknya kita pakai, kalau mau konferensi, Google Meet saja Pak daripada Zoom. Kalau Zoom kalau Zoom yang aman yang berbayar Pak, tapi kalau yang kita pakai gratis yang biasa 40 menit keluar itu Pak, itu enggak aman data anak-anak kita Pak. Kemudian yang kedua, kalau masalah data anak kita, nilainya, absensinya, itu cuma kita yang punya email yang tahu Pak. Cuma kita yang punya email yang tahu. Nanti kita buka di Google Drive kita kan Pak ya, nanti di situ ada datanya, dan hanya yang email kita, hanya email yang kita daftarkan yang bisa melihat. Jadi kalau tidak ada email kamu yang kita daftarkan di situ, berarti cuma email kita yang bisa melihat data itu Pak. Kemudian kalau untuk biaya, kalau untuk konferensi memang banyak dia pakai data Pak. Untuk konferensi Pak, mau Zoom, mau Google Meet, kalau sepengalamannya saya coba ya Pak ya, memang banyak mengeluarkan kuota Pak. Jadi Google Classroom, kalau Google Classroom dengan diskusi-diskusi seperti itu tanpa konferensi, saya rasa Google Classroom lebih cocok untuk anak-anak kita ya. Kalau bisa kita minimalisir yang konferensi video, lebih baik kita minimalisir gitu. Kalau menurut saya Pak. Oke. Sering lah tuh, kalau pikiran maklum lah. Kami kan mau kenal itu. Jadi dengan ada itu mungkin luar biasa di kami. Sayangnya memang ada beberapa yang itu yang tak mengguru, ada kendala-kendala lain. Tapi kalau mungkin agak waktunya sedikit. Tapi ini agaknya luar biasa nih. Dan kalau dapat mungkin mau tambah lagi nama itu. Tapi bukan lah ya. Yang penting mungkin kan juga gawat sebagian ini agak ya disayangkan lah. Oke, mungkin aja terima kasih mungkin kawan-kawan lain Ya kan. Pak, saya simpulkan ngobrol santai hari ini ternyata banyak manfaatnya juga ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat juga untuk Bapak Ibu semuanya. Yang mana Google Form ini kita butuhkan untuk membuat absensi, untuk mengunggah file, bisa memasukkan video melalui link YouTube dan lain sebagainya. Dan untuk penggunaan Zoom sendiri itu sepertinya lebih meminimalisir menggunakan Google Classroom untuk siswa-siswi SMP. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina Saflita telah bersedia menjadi pemateri pada pagi hari ini. Kami selaku mahasiswa tim Kukerta Balik Kampung mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah menyempatkan waktunya, dan juga kepada guru-guru Bapak Ibu SMPN 1 Pusako yang telah menyempatkan hadir pada ngobrol santai kali ini. Baik, saya tutup. Sebelum saya tutup, untuk nanti akan di-sharekan beberapa PowerPoint untuk pembuatan Google Form dan lain sebagainya, akan kami share kepada Ibu Guru dan Bapak Guru semuanya. Mungkin hanya itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.